Urip iki sing bersih, Cak. Ya, gak usah njupuk-njupuk sing dudu HE. Iya. Ro, HE. Ya, gitu. Ya, hak. Itu kalau bukan milik kita jangan diambil, nggak boleh. Ngomong hak iku ambuhe lho, hak iso. Ya koncene mari mangan brengkesan. Brengkesan apa? Urang. Oh, Berarti hak urange mlebu. tak kira brengkesan tikus piti. Ngawur gak doyan aku tikus. Apa sih? Oh. Nyambi. Nyambi doyan. Alah apa nyambi, mangan nyambi iku. Lho. Ngawur awake dhewe iki boyo. Kalau aku mau nyambi ini suruh tak pangan ambek aku. Tak kira nyambi malah itu, Cak. Lah, wong-wong iki ya cek ngerti bahwa Surabaya itu Ya. apa ya? Government and clean. Ya. Apa? Surabaya itu kota pahlawan. Government and clean itu maksudnya bersih, Cak. Ya. Toko korupsi. Penghijauan. Toko korupsi lho. Lah iki saiki Bu Risma dadi menteri ku ya gandeng KPK, ya gandeng Jaksa Agung supaya apa? Pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu yang tidak bersih-bersih ku ya disikati. Iya, kudu melok dadi bersih kuduan. Ngono lho. Kenapa disikati? Ya karena Ambek sabun. rusuh. Kon sakno kelambi apa disi? Lah iya sampean iku ngono lho, Cak. Lah ini kan membuktikan. Memang ambek mlaku ambek gak apa-apa. Ya mlaku ya gak apa-apa ra wong duwe sikil lho. Nah, nanggone ini membuktikan, Cak, bahwa pejabat itu yang begini, ge opo ngepek duweke sing bukan HE. Iya, kecuali Eko Londo. Ya ngawur ae, nek Eko Londo iku kek ono, ngono lho. Jok njolak njaluk. Aku gak tau njaluk, Bersyukur. tapi kek ono. Kek ono kok njaluk. Ya padha ae. Ya enggak sih. Aku apa gantian? Lho nek njaluk ro njaluk duwe lah iku njaluk. Lah kok pondo Nek njaluk? kon moro-moro gak ono udan gak angin terus kok iki lho tak kek duwe 200.000. Gak udan gak angin musim apa berarti? Salju. Kalau udan gak angin musim salju lho. Ngomong mbok dipikir, Cak. Ya ayo ate dipikir tapi gak usah nemen-nemen mikire. Cak, kowe iku ngomong gak tahu dipikir. Loh, Soalnya gak duwe pikiran. lah apa gak duwe pikiran niku? Duwe ta? Aku duwe pikiran. Gone pikiran nanti. Iku ngene otak iki. Oh, kok luru. Gone pikiran nanti nang kene tak nang kene iso. Lah apa? Aku saiki dadi wong. Sing didodeng mang apa iku? Aku lurus. Sing didodeng mang apa iku bokong iku. Ngawur ae kok. Lengan. Dudu. Kuping. Bokong. Ngawur ae. Dengkul. Njel. Ngono kencet. Coba sing diketi. Sarap. Ngono, wis aja. Iya. Njukuk barange sing gak sing dudu duweke. Lah apa kok gak mumet-mumet iki? Bapak cek gendeng bang ngomong iku wis ngawur ae. Gendeng ngono. Raja betul. Raja betul. Wong loro gendeng limo. Rekan-rekan media, jadi sebelum saya masuk ada rekomendasi dari KPK terhadap pengelolaan bantuan di Kemensos, dan saya baru komunikasi dengan Pak Deputi. Setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah perintahkan untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan, dan ini sudah kita lakukan terus. Ke depan saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian ke Kejaksaan Agung dan ke Mabes Polri serta ke Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan, sehingga kami berharap kami bisa dibantu untuk
untuk menghindari dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Seperti itu kira-kira. Bagaimana disampaikan oleh Bu Kemensos, beliau hadir ke KPK, berkoordinasi dan juga berkonsultasi bagaimana agar kemudian program-program pengentasan masalah-masalah sosial ke depan itu tepat sasaran dan juga tidak menimbulkan masalah-masalah yang kemudian bisa lebar. Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kementerian Sosial untuk mengentaskan masalah-masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain-lain, itu pertama tepat sasaran. Sementara yang kedua berbicara tentang tata kelola pengelolaan data tersebut, karena data masalah sosial itu bukan data yang statis, tentu kemudian akan selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya. Bu Risma telah melakukan beberapa kerjasama baik dengan daerah, dengan perguruan tinggi, dan juga kemudian mengundang bagaimana masyarakat agar juga terlibat secara aktif untuk memastikan data yang sudah terhimpun apakah valid atau tidak. Yang terakhir, beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integritas dari penyelenggara bantuan sosial ini harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial. Jadi Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kementerian Sosial memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran lainnya. Itu yang diharapkan. Kurang lebih isinya masih sama gitu, tentang ketidakakuratan DTKS dan kualitas data di dalamnya. Kualitasnya artinya kalau kita cek dari data bansos, hampir setengah pengaduan adalah orang yang sudah didaftar tapi tidak dapat. Tadi dengan Bu Risma kita klarifikasi, yang dimaksud ini Bu sebenarnya orang miskin yang tidak terdaftar di DTKS. Dengan Bu Risma ganti ini jadi tunai lewat Himba, ini orang udah dipastikan gak dapat. Kalau dulu sembako masih ada, orangnya 5, sembakonya 2, kebijakan Pak RT kita bagi rata aja. Kalau sekarang uang udah nggak ada kesempatan itu, jadi kita sepakat dengan Bu Mensos, ini yang harus kita antisipasi di bansos tunai segera. Orang yang nggak ada di DTKS tapi harus segera masuk, karena ini yang lebih urgent ketimbang yang orang di dalam tapi tidak terlalu miskin misalnya gitu. Itu kita pikir prioritas berikutnya Bu ya, jadi itu soal kualitas data. Jadi kami minta pendampingan untuk seluruh proses yang ada di Kementerian Sosial. Jadi saya ini sudah lakukan sejak saya di Surabaya. Jadi saya juga pengen lakukan ini di Kementerian Sosial. Jadi nanti pendampingannya bukan hanya di kantor, tapi kalau memang harus ke lapangan ya di lapangan dicek. Seperti itu. Sehingga kalau memang ada laporan itu tidak benar, kami akan juga didampingi oleh kejaksaan, sehingga kalau ada yang tidak benar maka bisa langsung diproses gitu. Jadi yang pertama saya mohon tadi bantuan untuk pengawalan saya, karena saya memberikan data itu bukan untuk hanya dipakai Kementerian Sosial, tapi data itu juga diserahkan untuk BPJS segala macam. Nah saya kan juga takut kalau kemudian itu tidak sesuai dengan, makanya saya minta didampingi apapun. Jadi kalau produk hukum yang dikeluarkan Kementerian Sosial, kami juga minta pendampingan dari kejaksaan supaya ya saya selesai, saya tidak ada masalah begitu. Yang kedua adalah pendampingan kalau memang itu ada sesuatu masalah.
suatu masalah misalkan ya ada laporan atau apapun. Nah, saya minta kalau ada kita ngecek itu saya juga minta didampingi oleh kejaksaan. Jadi termasuk nanti proses misalkan pada waktu kami menentukan misalkan contohnya misalkan parameter kemiskinan itu kami juga minta didampingi oleh kejaksaan, ada KPK, nanti ada kepolisian supaya terus terang ini angka bukan sedikit ini yang ada di Kementerian Sosial, besar sekali. Jadi saya tidak ingin kemudian pengelolaan keuangan ini menjadi tidak benar. Tentunya kalau kami ini ada kewajiban untuk melakukan pendampingan dan tentu ini apa yang disampaikan oleh Ibu Mensos nanti akan kami tindak lanjuti. Dan sebenarnya kerjasama kami itu sejak beliau dari wali kota kami terus akan lakukan pendampingan. Gimana pun ini adalah program nasional yang hukumnya adalah wajib kita untuk pengamanannya ya. Saya terima kasih kepada warga tentang masukan-masukan, terutama untuk misalkan kemarin saya mendengar saya diberi kabar bahwa di Garut ada pemotongan. Nah itu yang saya sudah perintahkan untuk Pak Irjen dengan Pusdatin untuk datang ke sana ngecek kenapa dipotong, alasannya kenapa. Kalau memang itu dibagi, katanya dipotong untuk dibagi ke yang lain yang tidak terima, mungkin kita akan komunikasi, kita akan diskusikan. Tapi kalau artinya bahwa ada yang data yang harus dimasukkan lagi. Nah ini sekarang lagi kita perbaikan itu. Yang